Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sederenge kula aturaken nuhun maring dulur-dulur sing sampun menginisiasi acara yang berbahagia ini. Sederenge kula ngomong lanjut, mugi-mugi Allah ngisungi keselamatan lan kesejahteraan maring dulur-dulur sedanten. Baik dulur-dulur bapak-bapak lan dulur-dulur ibu-ibu, lan mugi-mugi disungi keselamatan, kesejahteraan baik ning dunia maupun ning akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederenge kula ngomong lanjut, kula ngendek ayun ngendeduk kerihin ning Allah ya. Boten napa-napa nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Huwar Rahmanul Quddus Ba'isul Muqtadiru Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Mungkin kalau berbicara tentang ketahanan pangan, saya akan memposisikan sebagai tukang nangkep ikan dan tukang nanem padi. Jadi pekerjaan saya itu tidak jauh-jauh dari piring. Bagaimana kita berbicara sosial, berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang politik, berbicara tentang kesenian, sesuatu yang indah, atau berbicara tentang ilmu dan teknologi, atau berbicara tentang bagaimana tentang pengetahuan falsafat misalnya, atau berbicara tentang agama, hubungan manusia dengan manusia. Kalau di rumahnya tidak ada nasi dan ikan, jadi berbicara tentang ikan berarti berbicara tentang laut, berbicara tentang nasi berarti berbicara tentang sawah. Lah kami akan cerita di mana kami bertempat, yaitu di wilayah masih Indonesia, provinsinya Banten, kabupatennya Tangerang dan Serang, kecamatannya banyak, ada Pontang, ada Tirtayasa, ada Tenara, ada Kerunjo, ada Kosambi, ada Pakuaji, ada Teluk Naga, dan yang lainnya. Dan wilayah itu adalah wilayah pertanian dan perikanan. Kemudian di sini kita ngebahas tentang ketahanan pangan. Sisi lain di wilayah kami, lautnya di kotak-kotak, di pagar-pagar. Tak pikir apa, ternyata dijual. Laut dijual gitu kan. Saya nggak bisa pikir kok laut dijual, bingung saya juga mikirnya. Nah, dari proses mau penjualan laut ini juga mengganggu mata pencarian kami sebagai nelayan, sehingga kami sulit mencari ikan karena ruang hidup kami sebagai nelayan di kapling-kapling, di kotak-kotak. Tapi walaupun alhamdulillah sekarang sudah dicabut, walaupun pelakunya juga belum ditangkap. Kalau yang ditangkap tentang Lurah Kohot itu sebenarnya itu bukan pelaku pagar laut, tapi pelaku pemalsuan SHGB dan SHM-nya. Gitu. Nah, dari ruang laut itu kemudian kita diganggu gitu kan, dipersulit gitu kan mata pencahariannya, walaupun juga orang yang mengganggu kami itu seolah-olah dia membuat drama gitu kan, membuat rekayasa seolah-olah pagar laut itu swadaya lah, macam apalah gitu kan.
Masa iya ada seorang nelayan yang lautnya diganggu, dikapling-kapling, setuju dan ngomong banyak manfaat? Kan nggak masuk pikiran. Kalau kata orang Serang bilangnya itu namanya minha gitu. Minha itu setengah dari 100. Kalau saya ngomong gila, ntar saya ditangkap lagi kan. Nah, dari sisi laut otomatis kembali ke daratnya, yaitu tentang sawah gitu. Di sana ada sawah, ada tambak gitu. Karena memang kalau agak dekat-dekat laut ada pertambakan, ada tambak udang, ada tambak ikan bandeng gitu kan, ada mujair. Nah, ternyata di darat juga ada persoalan. Nah, yang bikin saya mikir bingung gitu kan. Masa iya kita hidup di negara hukum, ada orang punya sawah belum ditransaksikan diuruk? Kan bingung saya mikirnya kan. Loh, ini negara punya hukum apa enggak gitu kan? Ada orang punya sawah belum dijual diuruk, ada orang punya tambak nggak mau dijual, kalinya yang diuruk biar mati bandengnya, biar nggak ada sirkulasi. Kan yang namanya ikan kan butuh sirkulasi ya. Kalau alat sirkulasinya diuruk, otomatis bandeng mati karena salinitasnya terlalu tinggi. Itu kata teori orang pembudidaya tambak. Lah kemudian bagaimana dengan petani gitu? Lah bagaimana kita ngomong ketahanan pangan? Sawah-sawahnya diuruk, tambak-tambak diuruk. Lah saya melihat ini dan saya pikir ini tidak sesuai dengan kehendak saya. Dan ternyata ketika saya ngomong ini tidak sesuai dengan kehendak saya, ternyata ini juga tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah ngomong, "Hai, berbuatlah kebajikan dan cegahlah kemungkaran." Karena dengan apa yang saya ceritakan tadi, itu adalah kemungkaran. Nguruk sawah yang belum dibayar, nguruk sungai yang itu adalah fasilitas publik, mager-mager laut kemudian dijual sama perorangan, itu kan mungkar namanya. Lah kalau kita ngeliat kemungkaran diam aja, dipertanyakan nama Kang Mas ini kan, ya kita ini manusia apa bukan? Ya katanya manusia itu kan khalifah di muka bumi. Lalu kemudian jangankan istilahnya melihat kerusakan di laut, kerusakan di darat, kerusakan di gunung, nebang hutan, tambang segala macam, kita diam aja berarti kan dipertanyakan manusianya. Jangankan itu hal yang besar gitu kan, hal yang kecil, tetangga kita tidak bisa masak, rumahnya kebocoran, kemudian kita meninggal, kita nyebut ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, Allah adalah Tuhanku. Kata Allah, enak aja lo ngomong. Lo tahu nggak saudara di dekat rumah kamu, samping rumah kamu, teman-teman kamu yang sungainya diuruk kemudian nangis karena tambaknya mati? Lo tahu nggak saudara-saudara kamu yang sawahnya diuruk belum dibayarin? Lo tahu nggak tetangga kamu yang nggak bisa masak, rumahnya kebocoran? Nggak tahu ya Allah. Lo kok ngaku saya ini adalah Tuhan kamu? Diusir. Bagaimana rasanya kalau nanti kita mati nggak diaku Allah? Artinya cintanya tepuk sebelah tangan. Ngomong-ngomong mahabbah, ngomong-ngomong cinta, tapi ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena kita tidak peka dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Bagaimana hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya? Laut dirusak, dicemari, kita diam aja, gitu kan? Ekonominya diganggu, kita diam aja. Udara dicemari, kita diam aja. Lah terus komunikasi kita dengan Allah, aplikasinya mana? HP aja butuh aplikasi kok, yang produk manusia. Lah kita produk Allah, aplikasinya mana? Kalau semua kerusakan, kedoliman ini kita diam aja. Coba deh buka di surat Al-Imran 104, mungkin nggak saya bacakan takut salah. Ya. Al-Imran 104, coba didalemin di situ. Nah, itu artinya kalau saya bicara saat ini adalah sebagai akibat, anggap saja akibat ngomong, berarti akibat sedang bicara. Ya inilah saya akibat. Otomatis kalau berbicara akibat berarti bicara tentang sebab. Lah saya mikir sebagai seorang nelayan,
sebagai seorang petani, loh saya ini kok tidak seperti diurus oleh negara gitu. Bahkan ini udah saya katakan di siaran TV, di podcast atau apa, saya tidak merasa diurus oleh negara, tapi saya merasa diurus oleh korporasi. Kata orang elit mah korporasi katanya kan. Saya juga boleh ngejiplak aja bahasa korporasi itu. Lagi diurus oleh oligarki gitu kan, gitu, oleh pengusaha yang kemudian cara berpikirnya adalah untung rugi. Kemudian saya hanyalah objek. Yang namanya objek ya terserah-serah sublek mengelola lah. Mau dibikin tempe, mau dibikin belkedar, mau dibikin apa, suka-suka pengelola lah kan. Lah kalau pengelolanya hanya mikir untung rugi, ya rugi terus kita, otomatis miskin terus kita sampai kiamat. Lah saya nggak suka itu gitu. Lalu saya katakan kepada negara, lah ini negara kemana? Saya bilang sama negara, kalau negara nggak berani sama korporasi itu, lingkaran kecil itu, saya yang akan melawan, rakyat saya akan pimpin. Kenapa saya sampai segitunya berani ngomong? Karena kedolimannya ini sangat telanjang bulat. Kedoliman yang tidak telanjang bulat itu cukup bisa dilihat oleh orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Tapi ketika saya melihat kedoliman di depan mata saya, artinya dolimnya udah telanjang bulat, nggak pakai kancut-kancutatan, nggak pakai kolor-koloratan, telanjang bulat. Artinya saya orang awam bisa melihat kedoliman itu, artinya kan telanjang kedolimannya itu. Nah sampai akhirnya kata saya, ini kok seperti orang yang pikirannya cacat kemudian memimpin negara. Yang disebut cacat itu ya mereka mencoba memasukkan lingkaran yang besar kepada lingkaran yang kecil, yang nggak mungkin lingkaran besar itu masuk di lingkaran yang kecil, tapi dia dipaksa untuk masuk. Artinya negara dicaplok oleh negara kecil, korporasi atau oligarki gitu. Nah siapa oligarkinya dan siapa korporasinya, katakan Ilyas gitu. Terus saya bilang PEK 2 yang di PSN kan. Lah cuman yang jadi pertanyaan, PSN itu proyek strategis nasional. Lah tapi saya sebagai rakyat Indonesia nggak merasa strategis, malah sebaliknya gitu. Lah kemudian ini dilabelkan ke swasta, namanya PEK 2 dan PEK 3, PEK seterusnya sampai seluruh Nusantara di PEK. Oh ternyata diam-diam negara kita ini sedang dirongrong kedaulatannya. Lah bagaimana kita berbicara tentang kedaulatan pangan? Kedaulatan negaranya aja lagi dicaplok. Bagaimana kita berbicara tentang ketahanan pangan, berbicara tentang ketahanan protein, ketahanan karbohidrat? Lah wadahnya, ruangnya sedang dirampok. Ya beresin dulu dong ruangnya, baru bisa bercocok tanam, baru bisa berternak ikan, baru bisa ngejala, baru ada protein, baru ada karbohidrat, baru bisa berpikir, baru bisa angkat senjata, baru bisa beli senjata, baru bisa belajar, baru bisa berilmu, baru bisa cerdas, baru bisa besar, baru namanya NKRI gitu. Lah ini mau kemana arahnya gitu kan? Saya bingung ini arahnya kemana gitu. Yang lebih parah lagi, saya berpikir, loh saya ini dampak dari orang yang notabene adalah agen penjajah, yang kemudian agen penjajah ini dimodali, dibiayai dari hasil tambang pasir di laut, dibiayai dari hasil tambang emas, tambang batu bara, tambang ini, tambang itu, nebang hutan segala macam, ngejual batu di gunung. Kemudian ini jadi biaya orang yang disebut agen penjajah. Tahun 2012 sampai 2014 setengah main kemudian ditaruh di atas jadi presiden, 10 tahun dia berkuasa, dan ini dampaknya 200 tahun ke depan. Dan saya melihat itu
Justru hari ini mumpung saya ada di panggung, saya mau ngomong sama Presiden, Pak Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia, apa yang menjadi dasar kamu Pak Presiden ngomong hidup Jokowi? Kurang keras, hidup Jokowi. Kalau nggak ada Jokowi saya nggak jadi presiden. Lah, yang saya pertanyakan adalah apa motivasinya Pak Presiden ngomong itu? Sehingga rakyat mendengar itu, kemudian rakyat ngambek. Bikinlah gerakan namanya Indonesia Gelap, karena memang Indonesia sedang gelap. Bener nggak salah, Indonesia sedang gelap. Saya dulu sekolah ibtidaiyah, pernah saya, apakah itu hadis, apakah itu ayat Quran, wallahu alam bisawab, tapi yang jelas bunyinya begini: al ilmu nurun wal jahlu dulmun. Bahasa Jawanya begini, utawi ilmu iku cahaya, wal jahlu dulmun, lan utawi jahil dulmun iku pepeteng. Pepeteng itu kegelapan. Nah, ketika saya ingat terngiang bahasa itu, saya jadi ingat, loh kok ini terjadi pada saat ini? Kegelapan dari mulai tingkatan atas sampai tingkat RT. Ketika saya ngelapor ke Pak RT, tolong dong saudara saya sawahnya belum dijual tapi diuruk, tolong dong sungai diuruk, tolong dong laut dikapling-kapling. Udah, kita nggak bisa apa-apa, kita anak kecil. Lapor ke lurah, ternyata lurah juga pelakunya. Lapor ke polsek, begitu juga. Lapor ke DKP, begitu juga. Loh, kita lapor kemana? Nah, artinya kalau sistem yang kita anut ini prosesnya seperti itu, berarti kita sedang menghadapi kegelapan. Dia menganut dulmun, dolim, bodoh. Oke. Gitu. Mohon maaf ini. Mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf Pak Klen. Ya. Ini waktu sudah. Oke, terima kasih. Mepet ini. Terima kasih. Kita sudah tangkap ya, ini. mungkin segitu aja dulu karena waktunya terbatas. Biasanya kalau orang ngomong nggak ingat, biasanya banyak ngomong banyak salah. Dan mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya kita kalau mendengerin lama tuh seru-seru aja Pak. Karena kalau yang ngomong Pak Busro gitu nanti dianggap punya kepentingan politik. Kalau yang ngomong tokoh-tokoh itu nanti dianggap punya kepentingan politik. Nggak percaya kalau kita cuma cinta Indonesia aja, udah urusannya itu aja. Kalau jenengan yang ngomong itu agak susah mau nuduh punya kepentingan politik apa itu. Agak nggak gampang. Anda cuma dari pengalaman ngomong langsung, dan Anda tadi ngomong betapa pentingnya hukum itu tadi sebagai wasit yang adil.